Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofikan Nuraini, NPM 18160124 dari Prodi PGSD 5B. Baik, di sini saya akan memberikan contoh penerapan tema Teknik Memahami Perkembangan Murid, subtema 1, teknik mengenai faktor penyebab terjadinya belajar. Oke, anak-anak, selamat pagi. Udah pada siap belajar? Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan faktor penyebab terjadinya belajar. Apa aja sih faktor penyebab terjadinya belajar? Yaitu ada dua macam atau dua kategori. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Ada yang tahu apa itu faktor internal? Oke, faktor internal yaitu faktor yang mempengaruhi dirinya sendiri dan berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi anak-anak, faktor internal ini faktor yang berasal dari diri kalian sendiri dan berasal dari dalam diri kalian sendiri. Oke, kita ke faktor internal terlebih dahulu ya. Faktor internal itu ada beberapa macam, diantaranya seperti gangguan fisik. Gangguan fisik itu seperti apa aja, Bu? Oke, gangguan fisik itu seperti alat bicaranya kurang, alat pendengaran yang kurang, pokoknya yang termasuk pada alat indera itu kurang. Jadi, itu pun dapat menyebabkan terjadinya masalah pada saat belajar. Oke, selanjutnya ada kemampuan mental atau ketidakseimbangan mental. Jadi adanya gangguan dalam fungsi mental, seperti kemampuan mentalnya itu kurang, kecerdasannya kurang. Kecerdasannya itu kurang seperti apa, Bu? Kecerdasannya itu kurang di rata-rata atau IQ-nya kurang di rata-rata. Jadi kecerdasan atau ketidakseimbangan mental itu pun dapat menyebabkan timbulnya masalah pada saat belajar. Kemudian ada kelemahan emosional. Seperti apa? Merasa tidak aman, kurang bisa menyelesaikan diri dengan lingkungan sekolah. Itu pun dapat menyebabkan, jadi kita tuh harus bisa menyesuaikan diri kita terhadap lingkungan sekolah, seperti itu ya. Jadi kita harus bisa beradaptasi, jangan hanya mengasingkan diri sendiri. Oke, selanjutnya ada kelemahan yang kurang, itu bisa dari sikap yang salah. Seperti kita ini kurang dalam minat belajar. Nah, itu tuh minat belajar itu pastilah anak-anak itu dapat mempengaruhi atau dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam belajar. Jadi kita itu harus bisa menanamkan diri, minat kita dalam belajar. Kita tuh harus bisa dalam hati kita, oke, aku harus bisa pelajaran matematika ini, walaupun aku masih kurang paham, aku harus bisa belajar sedikit demi sedikit agar bisa memahaminya lebih lanjut ke materi selanjutnya. Nah, itu salah satu contoh kita untuk memberikan minat kita sendiri, motivasi lah, terutama motivasi kita. Jadi itu kalau dari diri kita sendiri tidak menanamkan minat atau perhatian yang lebih dalam belajar, itu akan dapat menyebabkan timbulnya masalah dalam belajar. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ya ke faktor yang kedua. Apa itu faktor eksternal? Ada yang tahu apa faktor eksternal? Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu atau berasal dari luar diri kita sendiri. Ada beberapa macam faktor eksternal itu. Di antaranya dari sekolah, contohnya seperti apa, Bu? Oke, Ibu jelaskan. Dari sekolah itu contohnya seperti ini ya, faktor yang menyebabkan terjadinya belajar di faktor eksternal pada sekolah. Itu seperti sifat kurikulumnya itu kurang fleksibel. Dengan kata lain, mereka mengajarkan materi yang terlalu berat dan dapat membebani murid itu sendiri. Jadi si guru atau pengajarnya itu harus bisa menyesuaikan pada perkembangan siswa materinya. Kita menjelaskan materi kepada siswa itu harus dengan perkembangan mereka individu per individu, seperti itu. Jadi pada saat kita gurunya mengajarkan yang materinya terlalu berat, metode mengajarnya itu
kurang memadai, apalagi kan terus alat yang kita gunakan sebagai guru dalam belajar kurang memadai, itu dapat menyebabkan terjadinya terjadinya masalah yang terjadi dalam belajar itu. Jadi siswa itu akan tertekan dan akan terbebani dalam proses pembelajaran itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada keluarga. Seperti apa keluarga, Bu? Jadi keluarga itu bisa mempengaruhi pula dalam proses pembelajaran. Seperti keluarganya sudah tidak utuh atau kurang harmonis. Jadi misalnya mohon maaf, keluarganya ada yang ibu bapaknya bercerai, seperti itu. Jadi itu dapat menyebabkan si siswa kurang perhatian dari orang tua, khususnya orang tua itu sendiri dalam proses pembelajaran itu. Nah, jadi pada keluarga itu sangat penting sekali pada proses pembelajaran. Jadi sifat orang tua itu harus bisa memperhatikan pendidikan anaknya. Jadi kalau misalnya si orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya, itu pasti dapat menyebabkan terjadinya masalah yang terjadi dalam belajar. Nah, itu masalahnya ya. Kemudian ada di masyarakat. Apa aja, Bu, masyarakat, Bu? Jadi seperti adat dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung pada saat kegiatan belajar di sekolah. Itu salah satunya seperti itu, ada adat. Kemudian ada teman sebaya yang memiliki perilaku yang kurang baik. Jadi kalau anak-anak sekalian berteman harus bisa memilih juga dengan teman-teman. Oh, yang ini baik, oh yang ini kurang baik. Jadi kalau kita berteman dengan teman kita yang kurang baik, sebaiknya anak-anak agak kurangi bertemannya, karena itu bisa mengikuti kita dalam proses pembelajaran. Dapat terpengaruh lah, intinya seperti itu ya. Nah, itu kalau kita sebagai guru sudah menjelaskan seperti ini, nah si siswa memiliki atau mempunyai teman yang kurang kurang baik gitu intinya kan, itu dapat terjadi penyebab masalah dalam belajar. Seperti itu ya anak-anak. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah materi yang Ibu sampaikan hari ini sudah cukup jelas dan dapat dipahami? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, Ibu rasa sudah cukup jelas ya materi yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian contoh penerapan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.